I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. Halo kawan-kawan semuanya. Kali ini kami telah sampai di wisata sawah Pematang Johar. Nantikan cerita kami selanjutnya ya. Dadah. Baik teman-teman, kali ini kita sudah bersama Bapak Kepala Dusun atau Kepala Kepling bersama Bapak Yono, tepatnya di Kepling Dusun 15 Sukamulya. Dengan Bapak Yono di sini. Halo Bapak, salam kenal. Kami dari UINSU, tepatnya di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di semester 5. Kami sedang ada praktek lapangan di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Kenapa kami tertuju di desa ini? Karena kami melihat ada wisata sawah Pematang Johar yang menarik hati, dan dimana di wisata ini bermanfaatan bagi masyarakat, ekonomi yang bermanfaatkan dengan bersumberkan ekonomi daya alam, mengambil dari daya alam yang ada menjadikan sumber ekonomi. Baik Bapak, perkenalkan saya sendiri Aidil Usman Albani, saya Fansel Rahmat, saya Dewi Lestari, saya Nur Hayati, saya Rumianti, dan ini kami mahasiswa UIN Pak. Kan? Baik, di sini kami hanya beberapa pertanyaan saja Pak mengenai kapan terbentuknya wisata yang ada di sawah Pematang Johar ini. Kalau terbentuknya wisata sawah itu berawal dari terpilihnya kepala desa yang baru, yaitu Bapak Sudarman SPD ketika pemilihan di tahun 2017. Dari ketika itu, setelah resmi menjabat sebagai kepala desa Pematang Johar, Bapak Kepala Desa memikirkan bagaimana bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Dusun 15 dan UMKM yang ada di Dusun 15. 2018 Pak Kades mengambil keputusan, yaitu rencana atau rancangan ingin membuka wisata yang bertemakan wisata sawah. Jadi terbentuk setelah dicari lahan, dicari tempat yang cocok untuk dibuat wisata dengan segala aspeknya, baik terjangkaunya dari pengunjung dan yang lainnya. Makanya terbentuklah wisata sawah yang di Dusun 5 Rawabada. Dan 2018 proses pembuatan sampai 2019 di bulan Desember resmi diresmikan oleh dari Wakil Gubernur juga hadir ketika itu di tahun 2019 itu peresmian wisata sawah itu. Berarti yang mengambil dari belakang ini adalah sebenarnya adalah dari terpilihnya kepala desa Bapak Sudarman dan melakukan inspirasi atau terobosan-terobosan untuk masyarakat yang ada di sekitar sini, dan menjadikan karena hantaran di desa ini adalah hantaran sawah, menjadikan inspirasi, menjadikan ekonomi bagi masyarakat yang ada di Pematang Johar ini. Baik, yang selanjutnya Pak, itu ada berapa lahannya, berapa meter atau berapa ribu meter, dan itu lahan siapa sebenarnya Pak? Kalau luas pastinya
saya tidak tahu pasti berapa hektar, karena itu lahan itu adalah lahan masyarakat yang disewa per tahunnya dibayar, dan mereka dapat lagi presentasi dari penghasilan di dalam setiap bulannya, dan juga yang punya lahan dapat mengambil hasil panennya tetap. Jadi ibaratnya mereka mendapatkan beberapa keuntungan karena lahan sudah disewa tapi dikerjai juga, terus hasilnya sama mereka, dan ketika ada hasil dari penjualan tiket, dari tiket masuk dan semuanya itu, ketika itu mereka juga dapat persen dari hasil dari itu. Jadi tapi kalau luasnya saya nggak pastikan, kurang begitu pasti, karena ada beberapa lahan yang mungkin sekian rantai gitu ya, 10, tapi terus di kanan kirinya dan belakangnya itu ditambah, dan arealnya itu berupa kolam. Jadi saya juga belum pastinya berapa luasnya semua ada wisata sawah itu, karena itu wisata sawah yang punya masyarakat yang ya. Berarti mungkin teman-teman yang sudah menonton video tadi sebelum ini pasti sudah melihat berapa luasnya dan berapa lebarnya tanah atau sawah jadi wisata itu. Dan lahan ini memang berasal dari masyarakat. Berarti melakukan prinsip dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi apapun hasil dari situ tetap menjadi milik kita. Baik, selanjutnya itu silakan Nurhayati. Terima kasih Pak Idil. Jadi selain disuguhkan pemandangan sawah yang begitu indah, apalagi yang terdapat di tempat wisata ini, Pak? Jadi selain sawah sebagai potensi besarnya objek wisata yang disebutkan, karena temanya memang wisata sawah, jadi lebih banyak istilahnya pemandangannya ke sawah, tapi juga pengurus dan manajemen dari wisata sawah berinovasi buat sesuatu yang mungkin daya tarik untuk pengunjung itu bukan hanya sawah. Makanya ada yang terakhir ini bangun kayak pulau buatan gitu di tengah, dengan ada saung ataupun joglo-joglo yang bisa untuk pengunjung bisa istirahat dan foto-foto selfie, yang nuansanya backgroundnya itu bukan sawah tapi ada bunga, ada yang banyak hal yang dibuat mereka untuk menarik pengunjung itu bisa berfoto dengan pakaian atau dengan menggunakan aksesoris topi tani ataupun baju-baju yang DR atau baju apa yang disewakan gitu. Jadi juga ada untuk permainan anak-anak kayak bebek dayung yang juga bisa dinikmati oleh anak-anak pengunjung, untuk mereka bisa mengelilingi pulau kecil yang ada di area wisata sawah. Dan juga kalau di wisata sawah itu ketika musim panen sudah tiba dan tidak ada terlihat pemandangan sawahnya, kadang membuat event yang lain biar pengunjung juga seperti lomba layang-layang ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lain, tapi mengadakannya di wisata sawah itu. Ya. Jadi banyak sekali loh Nurhayati tempat-tempat yang bisa dialokasikan, bukan hanya untuk sawah loh. Jadi teman-teman bisa cek di media sosial teman-teman sekalian. Kemarin sempat viral sekali wisata Pematang Johar ini. Jadi teman-teman bisa lihat apa saja kegiatan dan wisata-wisata yang ada di sini. Baik, dari wisata sawah tadi Pak, berapa penghasilan per bulan yang diperoleh dari wisata sawah ini? Lalu dari penghasilan itu dialokasikan kemana dananya? Kalau penghasilannya saya tidak tahu pasti, karena saya bukan bagian dari manajemen dari wisata sawah. Saya bukan dari bendaharanya, bukan dari manajemen lah, dari pengurusan wisata sawah. Tapi memang di akhir-akhir tahun ini memang pasti kayaknya pendapatan itu menurun karena pengunjungnya. Tapi saya juga mengetahui kalau dana ataupun pendapatan dari wisata sawah itu dialokasikan untuk kesehatan, karena sama kepala desa Pak Sudarman, ketika ada masyarakatnya yang sakit, itu urusannya memang saya yang ngurus, dan tidak ada BPJS, harus diuruskan BPJS-nya, dan juga ada BPJS yang menunggak, itu harus kita bayarkan BPJS-nya biar dia bisa mendapatkan perawatan di rumah. Jadi pendapatan dari hasil wisata sawah itu sebesar untuk menolong atau membantu masyarakat yang dalam kondisi sakit dan harus mendapat pertolongan dari kepala desa, karena
kepala desa menginginkan bahwa jangan ada warga yang sakit dan tidak bisa berobat karena tidak ada biaya. Jadi diambillah karena itu juga uang dari desa sebagai pendapatan desa, jadi dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang sedang sakit itu, dan juga ada kebutuhan untuk di pendidikan gitu. Tapi yang jelas yang saya tahu, yang saya jalani, karena saya betul saya di bidang itu, saya di bidang kesehatan, saya bayarkan berapa pasien yang harus membayar BPJS juga, ataupun membawa warga yang sakit untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan sampai sembuh. Itu mengambil dari uang dana dari wisata sawah. Betul sekali, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi apa hasil dari alokasi wisata tadi dialokasikan untuk masyarakat itu sendiri, terutama terkhusus di bidang kesehatan. Iya. Betul sekali, jika masyarakatnya tidak sehat, maka masyarakat di situ daya ekonominya pun tidak akan terjalan, karena kesehatan itu adalah yang paling utama. Ya, kalau kita sakit nggak bisa bekerja, nggak bisa kita mencari nafkah untuk keluarga. Jadi memang terobosan-terobosan itu dialokasikan ke kesehatan, itu sudah yang sangat benar. Baik teman-teman, untuk lebih tahu lagi lebih lanjut, mari berkunjung ke wisata Sawah Madang Johar. Sampai jumpa. Dadah.